Setiap jengkal Yogyakarta adalah seni. Wilayah di pesisir selatan Jawa ini ibarat surga bagi pecinta imajinasi. Riwayat masa silam menghampar bersisian dengan ide-ide masa kini. Menyesap seni gaya baru adalah salah satu cara bertualang di Yogyakarta. Kreativitas di kota ini begitu berwarna, mendoakan kebaikan bagi siapapun yang mengunjunginya. Matahari memancar di kota gudeg Yogyakarta. Cahayanya menyinari kota yang mulai sesak oleh kendaraan roda 2 dan 4. Namun, Yogyakarta selalu menawarkan rasa hangat dari warga dan tradisinya. Rasa tersebut tidak pernah hilang setiap kali saya melihat penduduk lokal beraktivitas. Saya rasa para turis mancanegara juga setuju. Yogyakarta masih memberikan rasa nyaman. Yogyakarta juga masih menjadi ruang terbuka bagi tumbuhnya kesenian. Bukan hanya seni tradisional, tapi seni kontemporer. Banyak karya seni kontemporer bisa kita lihat di berbagai sudut kota. Yang paling mudah terlihat adalah berbagai instalasi seni sepanjang jalanan legendaris di Yogyakarta, Jalan Malioboro. Mulai 2009, pemasangan seni instalasi di titik 0 km kota Jogja dimulai. Kini sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km kota Yogyakarta, ada beberapa seni instalasi yang bisa Anda lihat. Satu di antaranya adalah Digital of Jogja atau Gembok Cinta. Kini, para wisatawan dari dalam maupun luar negeri maupun warga Yogyakarta ramai-ramai datang ke sini untuk memasang gembok untuk para pasangannya. Suburnya seni kontemporer di Yogyakarta tidak lepas dari banyaknya pameran atau acara seni rupa di kota ini, mulai dari skala kecil hingga internasional. Salah satu acara seni rupa yang diperhitungkan di Yogyakarta adalah Art Jog. Art Jog adalah festival, pameran, dan pasar seni rupa kontemporer tahunan yang mulai dibuat pada tahun 2008 di Yogyakarta. Konsisten berjalan selama 9 tahun, gaung Art Jog sudah terdengar hingga mancanegara. Tahun ini, puluhan karya seni dipamerkan di Art Jog. Art Jog tahun ini diikuti oleh 72 seniman dengan jumlah karya seni mencapai 97 buah. Karya seninya pun juga bermacam-macam. Karya seni 2 dimensi berupa foto dan juga lukisan, 3 dimensi berupa patung dan seni instalasi, video dan juga site specific object. Sebuah acara yang sangat menarik bagi para pecinta seni rupa. Setiap tahun, Art Jog selalu mengambil tema berbeda. Benang merah dari tema-tema tersebut adalah kondisi atau isu yang terjadi pada saat itu. Mas Bambang, apa kabar? Kirain lagi di pinggiran jalan tong sampah. Oh, ini karya seni ya, Mas? Ini karya seni. Iya. Oke, di dalam lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita lihat ya, Mas ya. Oke, mari silakan. Monggo. Bang, ini kalau membicarakan Art Jog 2016 ini tema apa yang diambil dan kenapa tema tersebut yang diambil tahun ini, Mas?
Jadi sekarang ini temanya adalah universal influence tentang pengaruh global gitulah ya. Jadi sebenarnya Art Jok dari yang 2012 sampai sekarang itu memang intinya adalah ingin membuka kembali peradaban Nusantara. Nah, serial-serial itu kemudian tahun ini lebih fokus kepada influence atau pengaruh. Jadi bagaimana misalnya pengaruh peradaban dari zaman dulu, dari Mesopotamia sampai sekarang ini. Nah, kita itu di posisi mana? Apakah kita cuma memakan pengaruh aja, atau sebenarnya kalau dulu dicerita itu misalnya di sejarah-sejarah zaman Majapahit kita itu punya pengaruh yang sangat kuat di Kita memberikan pengaruh justru ya. Pengaruh. Nah, terus kenapa sekarang menjadi seperti ini dan bagaimana kemudian kita akan ke depan? Nah, kalau kemudian kita sudah sadar posisi kita ada di mana gitu dalam sistem pengaruh mempengaruhi itu, saya pikir kedepannya kita akan tahu jati diri bangsa kita bagaimana, kemudian sikap kita nantinya ke depan bagaimana. Kalau berbicara soal seni di Yogyakarta, selalu ada benang merah dari karya-karya seni-senimannya, yaitu adalah bagaimana cara mereka menyentil situasi, kondisi bangsa kita saat ini begitu. Ada alasan nggak sih Mas kenapa seniman-seniman Jogja ini suka banget nyentil lewat guyonan atau mungkin lewat karya-karyanya, tapi sebetulnya isunya sangat sensitif gitu? Mungkin karena itu juga apa yang terjadi di pembicaraan masyarakat awam di Jogja ya. Kalau misalnya kita di angkringan itu kan budaya plesetan ini kan kuat. Nah, jadi membicarakan sesuatu yang serius itu dengan cara guyon, tetapi esensinya tangkap gitu. Atau misalnya lawaan dari Basio kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya itu iklim Jogja seperti itu. Karena juga ini kan masyarakatnya plural ya, banyak orang datang dan sebagainya sehingga menerima pengaruh, tetapi ininya pengaruh kolokasi sangat kuat. Sehingga ketika ngobrol itu tidak langsung terutama ditentang itu enggak. Tapi disaring terus melebur gitulah, melebur dengan budaya lokalnya. Saya timbullah banyak plesetan, guyonan gitu kira-kira. Itu masih bertahan sampai dengan sekarang ya Mas ya? Masih sampai, dan itu bahkan dipakai dalam metode berkarya beberapa seniman gitu ya. Seni rupa Indonesia terus bergerak mengikuti zaman. Seiring dengan kemajuan teknologi, kreativitas seniman pun ikut mengalir. Setidaknya, ini terlihat dari berbagai jenis medium baru di ranah seni rupa kontemporer. Salah satunya, radio astronomi karya Vensa Kristiawan. Instalasi ini diklaim mampu menangkap sinyal atau frekuensi luar angkasa. Karya Vensa dinilai sebagai bentuk medium baru berupa teknologi dalam seni rupa. Banyaknya acara seni rupa seperti Art Jok disambut positif oleh para seniman. Mereka menganggap acara seperti ini baik untuk iklim seni rupa di Indonesia. Art Jok itu program yang terpenting saya merasa mungkin di Indonesia, atau paling tidak di Jogja. Karena itu betul-betul bisa membuka jalan untuk anak muda untuk menikmati seni rupa. Dan menurutku itu Art Jok sangat berhasil untuk untuk membangun ketertarikan pada publik umum untuk datang dan untuk melihat dan untuk menikmati karya seni rupa. Jadi kalau kita melihat kepada beberapa minggu pameran, itu seperti tahun kemarin 70.000 orang datang. Usia yang orang yang datang mungkin 3/4 atau 75% dari semua orang yang datang, usia mereka antara 15 tahun sampai 25 tahun. Itu luar biasa menurutku. Dan itu masa depan kita di Indonesia. Dan kalau mereka bisa apresiasi pada seni rupa, itu luar biasa.
Saat ini saya berada di sebuah ruangan di mana di dalamnya dikelilingi oleh karya dari seniman yang sedang naik daun, Eko Nugroho. Jika Anda perhatikan, ruangan ini dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang digantung di dinding. Namun jika saya ajak Anda untuk melihat lebih dekat, ini bukanlah sebuah lukisan, namun foto yang kemudian dibordir oleh Eko Nugroho. Luar biasa. Seniman 39 tahun ini adalah salah satu seniman berbakat kelahiran Yogyakarta. Berbagai pameran mancanegara telah ia cicipi, mulai dari Singapura hingga Belanda. Eko lulus dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 1997. Sejak bangku sekolah, Eko memang tertarik pada dunia seni rupa, khususnya komik. Eko mengaku tertarik pada berbagai isu sehari-hari dan ia tuangkan dalam bentuk karya. Mas Eko. Halo, Halo, Mas. apa kabar? Halo, Mas. Baik, Mas. Saya mau mengganggu Silakan. sebentar, boleh Mas Eko? Silakan, Mas. Boleh ya? Silakan. Ini lagi ngerjain apa Mas Eko? Saya sedang bikin lampion sebenarnya. Ini nanti Kalau begitu. untuk proses kreatifnya Mas, misalkan berangkat dari sebuah realita yang dilihat, lalu setelah itu apa dan sehingga menjadi sebuah karya itu seperti apa Mas? Macam-macam ya. Oke, begini. Jadi sebenarnya begini. Misalnya saya tertarik untuk mengupas masalah korupsi misalnya gitu. Oke. Di sini saya menggunakan banyak simbol. Di simbol yang ada di gambar saya biasanya gambarnya capit atau semacam gunting gitu. Terus pressure atau kekerasan. Di sini ada pedang. Ya. Nah ini bagi saya ini adalah simbol bagaimana sebuah objek yang itu bisa dikatakan bisa negara, bisa figur, bisa institusi, bisa terluka karena sebuah kekerasan. Oke. Tetapi sebenarnya kita hidup di sebuah demokrasi, flavor, warna-warni, dan begitu cantik, begitu dinamika. Eko termasuk seniman yang senang bermain medium dalam karyanya. Mulai dari karya 2 dimensi hingga 3 dimensi. Eksplorasi medium diakui Eko merupakan bentuk ekspresi yang ia coba tunjukkan dalam menyikapi isu terkini. Beberapa tahun belakangan, karya Eko sering memunculkan simbol kepala setengah dan mata, juga motif yang diulang-ulang. Ternyata ini adalah simbol generasi muda Indonesia saat ini. Mas, ini kalau memperhatikan karya seorang Eko Nugroho di belakangan ini nggak lepas dari sosok muka setengah dengan mata dan topeng, lalu juga ada pattern yang repetitif begitu Ya. bisa saya bilang, dipakai terus di beberapa karya. Mengapa dua itu digunakan terus dan sebetulnya apa yang disampaikan Eko di balik itu Mas? Gitu ya. Di situ saya menggambarkan bahwa generasi kita ini sebenarnya pandai, cerdas, dan banyak melihat. Banyak melihat. Banyak melihat itulah mereka adalah sosok-sosok yang banyak melihat. Mata makanya di situ ya Mas ya? Di satu sisi mereka juga tidak semuanya bersuara. Karena demokrasi di Indonesia ini adalah masa transisi di mana kita memahami demokrasi versi Indonesia kan. Jadi di mana semua orang bicara, tapi juga di mana semua orang tutup telinga. Di mana semua orang komplain, tapi di mana juga semua orang tidak melakukan perubahan, misalnya seperti itu. Mereka masih punya stereotip yang sama ketika masa lampau. Oke. Kita butuh proses, kita butuh waktu, kita butuh pelan-pelan. Tetapi saya optimis bahwa generasi berikutnya akan lebih membaik sebenarnya tentang sebuah demokrasi ini. Nah, itulah simbol kenapa generasi-generasi itu masih berada di balik objek, benda, atau figur, atau topeng. Eko juga terkenal karena menggunakan berbagai elemen sederhana dalam membuat karya. Salah satunya hasil bordir. Yang membuat bordir Eko spesial adalah berbagai medium yang ia pakai.
Eko melakukan berbagai terobosan dalam membordir, mulai dari membordir hasil foto sampai membordir kanvas besar. Di balik kegemarannya bereksperimen, ulasan sosial menjadi penyebab mengapa ia gemar menggunakan bordiran pada karyanya. Jadi awalnya tanah kosong biasa gitu. Iya, dibangun. Iya. Nah, ini nih Mas ya, karya-karya bordirnya Mas Eko. Ada alasan nggak sih Mas kenapa suka bermain medium bordir? Pertama, tahun 2002, saya tertarik bikin bordir dari gambar saya, dari gambar komik itu. Dan kebetulan di Jogja waktu itu memang banyak toko bordir di Jalan Nyai Ahmad Dahlan itu. Nah, dari sana saya mencoba aja, saya eksperimen. Karena dari dulu, sejak kuliah saya suka sekali eksperimen bikin sesuatu. Artinya awalnya selain keisengan, peduli akan nasib orang-orang yang tertindas gara-gara bordir komputer, kira-kira gitu ya Mas ya? Semacam gitu ya. Iya. Lagi apa nih kira-kira nih? Perkembangan seni di Yogyakarta bukan hanya terjadi pada ranah seni rupa. Seni musik Yogyakarta juga menggeliat. Seniman musik Yogyakarta mulai menggunakan nuansa elektronik dalam karyanya dan mencampurnya dengan bahasa sederhana. Ini dilakukan untuk menyampaikan kritik sosial terhadap lingkungan sekitar. Salah satu grup elektronik Yogyakarta yang belakangan naik daun adalah Libertaria. Terdiri dari 2 personel, Marzuki Muhammad alias Kid the DJ dan Balance Perdana Putra alias DJ Balance. 2 grup ini mengusung musik elektronik yang dikolaborasikan dengan jenis musik lain. Kedua personel Libertaria sebetulnya adalah anggota grup Jogja Hip Hop Foundation yang terlebih dahulu kondang di Yogyakarta. Kini mereka membuat subunit sendiri bernama Libertaria. Selain karya yang unik, nama Libertaria cepat dikenal masyarakat karena kemunculan mereka dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2. Sukses dengan single Raminggir Tabrak, Libertaria kembali menggebrak industri musik Indonesia dengan album dangdut elektronik berjudul Kewer Kewer tahun 2016. Bagi grup musik ini, kebebasan adalah kunci berkarya. Bebas dalam memilih jenis musik maupun isu yang diangkat. Ya sebenarnya kalau dalam bermusik sih kita nggak kenal batasan ya Mas ya. Pokoknya ya eksplorasi dari mana aja sih bisa kita ambil gitu. Tapi kita pengen yang ambil yang istilahnya yang Indonesia banget gitu loh. Tapi dengan unsur yang kekinian Mas. Sebenarnya sesuai dengan namanya Libertaria, itu dari liberty dan ria, itu kan kebebasan, kemerdekaan, dan ria itu kebahagiaan. Artinya ya apapun persoalan atau tema yang pengen kita angkat, kita ya harus berbahagia mengeksplorasi hal-hal yang pengen kita eksplorasi. Dan nggak ada batasannya gitu, maksudnya nggak ada batasannya sesuai dengan kompetensi dan kapasitas kita. Kalau misalnya nggarap, kita lagi seneng pengen nggarap dangdut, tapi kalau ngomong dangdut banget ya pasti musisi dangdut beneran pasti lebih pintar dari kita gitu. Tapi kita concern pengen ngerjain dangdut misalnya kayak gitu. Nah, batasan-batasan itu kemudian ya ditabrak aja. Seperti halnya seniman lain dari Yogyakarta, walau terkesan membawa musik kekinian, Libertaria tetap memasukkan isu sosial dan politik dalam negeri. Berbeda dengan karya sebelumnya, dalam album Kewer Kewer,
sindiran terhadap lingkungan sosial disampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana. Ini sebenarnya di album Kawar-Kawar itu seluruhnya bahasanya sangat sederhana sekali. Maksudnya pasti semua orang Indonesia yang paham bahasa Indonesia pasti memahami lirik itulah gitu. Beda ketika bikin lirik rap gitu ya biasanya ya yang penting ekspresi, nggak peduli orang paham atau enggak gitu. Apalagi bikin lirik bahasa Jawa itu udah nggak peduli orang mau paham atau enggak, yang penting menangkap energinya. Nah ini berbeda, kita pengen berkomunikasi dengan bahasa yang paling sederhana gitu. Yang menarik, Libertaria justru memasukkan bahasa Jawa dalam karya musik elektroniknya, sebuah percampuran budaya yang masih jarang terdengar. Ya mungkin pemilihan kata-katanya, energi yang disampaikan itu bisa pas kalau lewat bahasa Jawa gitu. Ada beberapa hal yang nggak secara spirit nggak bisa terwakili, tapi ada juga beberapa, semuanya punya batasannya sendiri sih. Maksudnya ketika kita menggunakan, kalau aku menggunakan bahasa Indonesia ya mungkin nggak ada ceritanya Jogja Hip Hop Foundation jalan-jalan ke tur ke Amerika gitu. Nggak ada rapper Indonesia yang tur ke Amerika seperti Jogja Hip Hop Foundation gitu loh maksudnya ya. Atau kalau aku menggunakan bahasa Inggris ya mungkin akan kerepotan seperti Agnes Monica gitu. Maksudnya justru semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu, tapi itu bukan bagian dari strategi. Itu yang pertama adalah ya paling enak itu berkarya ya jujur, dan ya menggunakan bahasa Jawa itu ya enak banget. Kewer, terus freeze, misalnya freeze, terus baru langsung kan. Musik hip hop dan elektronik memang jarang kita jumpai tampil di layar kaca. Padahal di Yogya, komunitas musik ini tumbuh dan berkembang. Media besar terkesan belum memberi ruang bagi musisi dengan jenis musik minoritas, sehingga musik ini terkesan mati. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kalau di yang muncul ke media mainstream memang tidak banyak ya. Tapi kalau melihat di balik itu semua, ya justru semakin ramai. Justru semakin ramai. Maksudnya scene independen itu, hip hop independen itu ramai, apalagi di Jogja ya. Teman-teman Hell House dan dengan gerakannya gitu, atau sejak pertama kali Jogja Hip Hop Foundation muncul, atau sejak Jitrap atau Jahanam ya ramai terus dan semakin ramai. Kalau di Jogja sih seperti itu. Yang kedua mungkin Padang, tapi kalau dilihat dari kacamata yang masuk ke industri musik itu memang sedikit gitu. Mungkin tantangannya justru seperti itu, bagaimana kemudian teman-teman hip hop tidak hanya berkutat di komunitasnya sendiri, tapi menciptakan pasarnya sendiri dan dirawat semakin besar. Itu tantangannya mungkin seperti itu. Yogyakarta seakan tidak pernah habis menawarkan suntikan ide kesenian, mulai kesenian tradisional hingga kontemporer. Komunitas dan lingkungan kesenian yang kuat seakan terus membuat kita tak berhenti menyesap karya seni Yogyakarta. Ora iso main kok. Ora